Halo guys. Readingan ini untuk Gemini Desember 2021. Clover. Kita lihat Gemini Desember 2021. Princess of Wands, the Lovers, Emperor or the Lord, and the Devil, Terminus. Clover itu bicara tentang chances. Clover is one of the best card in Lenormand. Okay. Aku ngelihat di sini. Kalau kamu sudah punya pasangan, this is the period that you might fixing the relationship, make the relationship better. Untuk kalian yang belum punya pasangan, ini bisa untuk ini bisa untuk ada seseorang yang, karena di sini ada Emperor, jadi aku ngelihat ada seseorang yang yakin buat sama kamu. Cuman nanti kita lihat the Devil-nya ini apa? Chariot, Knight of Wands, Ace of Wands. So the Devil di sini bicara, I think it's about passion. Bentar ya, aku masih belum dapat ininya, message-nya. What is the Lord? Four of Wands, Temperance, Three of Wands. So the Lord itu juga bisa bicara tentang karena the Lord sebelahnya ada the Devil ya. So ini bisa bicara tentang ego sebenarnya. Aku ngeliat di sini orang yang sebenarnya punya perasaan yang besar, tapi
ego di sini bukan dalam artian yang gimana-gimana sih, tapi kayak karena banyak banget orang tuh ngelihat ego dengan cara yang salah dan dengan kesannya oh dia ego apa, no, it's not like that. Misalnya contoh, dia pingin lebih ke arahnya tuh gengsi sebenarnya kalau menurutku. Jadi si emperor ini menginginkan hubungan yang stabil, menginginkan hubungan yang apa ya, stabil sih. Dia pingin hubungan itu ada harmoninya. Four of Wands and Temperance. So orang ini pingin hubungan yang flowing. Three of Wands bicara tentang future. But Emperor itu juga bicara tentang kontrol. So I believe this is a person who always want to be in control. Oke, kita lihat untuk Princess of Wands. Two of Pentacles. King of Wands. Apa the lovers-nya? Six of Swords, Ten of Wands. Iya, aku ngelihatnya ini orang, kalaupun kamu lagi berhubungan dengan dia, kalau kamu perempuan, bisa jadi hubungan ini karena dia merasa kamu terlalu maskulin kalau kamu perempuan. Dia merasa kamu terlalu maskulin, dia ngerasa gini loh, kontrol, memang kata kontrol itu tidak baik ya, but a man needs to be able to handle the relationship pace. Kalau seorang lelaki nggak bisa, merasa tidak bisa untuk menghandle kamu, merasa tidak bisa untuk nge-lead kamu, dia nggak akan nyaman di dalam hubungan itu. Kalau kamu mau belajar tentang bagaimana menjadi perempuan yang bisa, kalau aku lihat di sini, ini cowok agak alpha ya. Dia alpha man. So, if you want to be with an alpha man, you have to be very feminine. Untuk mempelajari bagaimana kamu menjadi ciri-ciri bagaimana perempuan feminin dan bagaimana membuat dirimu feminin, aku ada kelas tentang 6 karakter wanita bernilai tinggi. Di situ aku ajarin bagaimana menjadi perempuan yang lebih feminin. Energy wise, bukan appearance kamu ya, bukan dandanan kamu, bukan pakaian kamu, bukan, tapi energi kamu. Bagaimana kamu menghadapi laki-laki? Karena udah berjuta-juta kali aku bilang, hubungan itu bukan bicara hanya cinta. Cinta itu bisa stuck, dia tidak berkembang karena hubungannya tidak nyaman. Oke? So hubungan yang bisa long lasting itu hubungan yang secara energi itu match. Oke? That's why kalau kita ngelihat kenapa ada cowok yang ninggalin ceweknya tuh malah mantannya lebih cantik. Eventually, pada akhirnya, cantik aja nggak cukup. Gitu loh. Kamu pinter aja nggak cukup. Tapi bagaimana kamu membuat laki-laki itu bisa terus mencintai kamu dan dia merasa dia sangat beruntung mendapatkan kamu. Nah, itu yang banyak perempuan gak sadar dan perempuan gak ngerti. Okay? Because of what? Because they're so masculine and they don't realize that. Mereka tidak sadar mereka terlalu maskulin. Percuma kamu
mau ganti cowok berapa puluh kali, tapi kalau kamu senangnya sama alpha man dan kamunya terlalu maskulin, kamu tidak akan bisa, laki-laki tidak akan mau stay sama. Dia bisa tertarik sama kamu, tapi untuk dia stay belum tentu. Yang kamu mau itu kan bukan hanya seorang laki-laki mencintai kamu, tapi bagaimana dia mencintai kamu dan terus mau bersama kamu kan. Oke, so ini yang aku lihat, jelas cintanya ada, tapi aku ngeliat di sini dia menginginkan sebuah hubungan yang dia bisa punya kontrol. Di sini kontrolnya bukan kontrol dalam arti buruk, tapi dia merasa dia menjadi seorang laki-laki. Oke, di sini juga keluar King of Wands gitu. They want to feel like the man, ngerti nggak? Makanya aku tidak baca tarot seperti banyak yang baca di luar sana ngasih tahu kamu, wah nanti akan begini, oh dia no. I tell you what is real. Aku ngomong sama kamu, aku bacain orang dan aku kasih tahu itu kenyataan, bukan untuk kamu ngawang-ngawang. Kalau kamu nggak bisa punya personality yang membuat orang nyaman, percuma kamu mau cantik, kamu mau seksi, percuma. Perempuan cantik banyak. Kenapa harus dia sama kamu? Pertanyaannya kan begitu. Okay, and then Six of Swords. Dia merasa hubungan ini, dia pengen ada clover, there is a chance that you can fix this gitu loh. Okay, dan aku ngerasa di sini kalian terlalu, jadi kayak di sini aku lebih ngerasanya, kalau kata-kata yang tepat ya, lebih ke arah power struggle. Sama-sama pengen punya kontrol. Okay, and it's not good for relationship at all. Okay, kamu mau secantik apa, kamu mau sepinter apa, eventually kalau mereka nggak nyaman sama kamu, ya nggak nyaman. Okay. Oke, kita lihat ini Sun, Ten of Swords, High Priestess, Princess of Cups. The Sun di sini aku ngerasa kayak atau ini ada skenario kedua, atau kalian tidak bersama and this person wants to get back to you. Dia pengen kembali sama kamu, tapi dia takut sama hal-hal negatif yang pernah terjadi sebelumnya. Mungkin dia pernah ngamuk-ngamuk dan dia sebenarnya nggak suka kalau dirinya seperti itu. Tapi kamu mampu men-trigger dia, bikin dia kayak kehilangan kontrol dirinya. Nah, itu skenario kedua. Intinya sih tetap sama yang tadi aku ngomong, ya kamu harus berubah juga gitu loh. So itu skenario kedua, dia udah gak sama kamu, dia pingin datang lagi, dia masih merasa cinta sama kamu, tapi yang jadi masalah adalah dia agak sedikit takut. Dia takut dia bisa kayak dulu lagi, dia takut dia marah. Oh, apakah itu kontrolnya dia? Betul, dia juga harus belajar punya kontrol, betul. Tapi kalau triggernya terlalu besar dari kamu kan sulit juga. So, aku melihat di sini kalau kalian sudah tidak bersama, there is still a spiritual connection between you guys. Okay. Four of Pentacles, Ten of Pentacles,
Di The Sun ini aku ngelihat happiness, joy, and authenticity. So, aku rasa dia ada pikiran pingin nikah sebetulnya sama kamu. Tapi dia kayak masih stuck. Mungkin selama ini dia kurang bisa ngungkapin apa yang dia inginkan. Mungkin orangnya agak kaku. Six of Wands. The Tower. Aku rasa ini untuk dua-duanya sih. The Tower ini kayak sesuatu yang harus dibangun lagi. Kayak sama-sama ngelihat ke diri sendiri, apa sih yang kalian inginkan? Pencapaian apa sih yang kalian inginkan? Kalian pengen punya hubungan seperti apa? Jangan bicara tentang, iya aku tuh pengen kayak gini, tapi, jangan bicara tapi. Kamu pengen kayak gini, kamu sendiri mampu nggak bisa membuat hubungan yang seperti itu? Coba mulai lihat ke dalam diri sendiri. Apakah gue orang yang nyaman buat orang lain? Jangan cuma kita mencari apa yang nyaman buat kita, tapi apakah kita juga bisa nyaman buat orang lain kan? Jadi jangan hobinya cuma nunjuk orang gitu. Gak akan kemana-mana hubungan kamu kalau dengan cara pemikiran yang seperti itu. High Priestess and High Priestess. And then Ten of Swords again. Aku ngerasa di sini High Priestess-nya juga ada 2 ya. So aku ngerasa hubungan ini ada spiritual connection-nya kalau aku bilang. And this, I don't know why, I feel this Ten of Swords is a life lesson. So hubungan ini penuh dengan pelajaran sebetulnya. Tapi pertanyaannya kamu sudah tahu belum pelajarannya apa? Seven of Cups. Five of Swords. Bentar ya, aku coba lihat Oracle. Manifesting dreams. Kalau aku lihat, I don't know, I feel like you both want each other sih. I feel like kalian tuh saling menginginkan sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dinamika. So kalau dia bicara dinamika, once again, percuma kamu ngeliatin tarot, masalah itu tidak akan pernah masalah itu tidak akan pernah selesai dengan sendirinya kalau kita nggak selesain. Sampai kapan kamu mau belajar kayak gitu? Sampai kapan kamu mau sadarin itu? Berapa banyak dari kalian yang selalu ketagihan nonton tarot cuman gimana nanti, masalahnya udah tahu belum? Udah diselesain belum? Makanya dari dulu aku sering bilang, kalian pikir Tuhan nyiptain kalian hidup di dunia ini cuman buat nanti gimana? Gak ada pelajaran yang ada di dalam hidup ini yang harus kamu pelajarin, itu gak ada. Come on, grow up. Jadilah orang lebih dewasa. Jadilah orang yang penuh dengan kesadaran. Hidup ini untuk apa? Mau sampai kapan kamu terus meraba-raba? Ya,
Kalau kamu senang dalam kegalauan, kalau kamu senang setiap hari kamu nangis, ya itu pilihan kamu, terserah. Tapi kalau kamu mau berhenti dari kesengsaraan, mulai belajar. Dan bukan dari lihat tarot gimana nanti. Itu gak akan bawa dirimu kemana-mana. I'm just telling you. Because I know this is not gonna work. I know. Aku pernah jadi orang yang bodoh juga. Tapi aku gak mau jadi orang bodoh terus. Okay? So this is about manifesting dreams. Kalau kamu masih pingin mimpi kamu, ya, lagi-lagi bukan bagaimana dia. Semua orang bertanya, dia cinta nggak sama aku? Dia cinta nggak sama aku? Especially perempuan. Kalaupun dia cinta sama kamu, tapi dia nggak nyaman sama kamu, terus dia harus maksain dirinya stay sama kamu. Sedangkan di luar sana ada perempuan yang lebih baik. Oh, karena dia cintanya sama gue, kamu pikir cinta gak bisa habis? Kamu aja coba, kamu nikah sama orang yang kamu cinta, terus kamu di KDRT setiap hari, cinta kamu bisa habis gak? Pikir deh. Pikir dengan sehat, pakai akal sehatmu, pikir itu. Okay? So, there is a chance if you want. Of course, if you want. Yang namanya tarot itu tidak pasti. Kalau kamu mau ngambil kesempatan ini ada kesempatannya. If you want. Okay? So, seperti biasa, kita lihat ke readingan lanjutannya. Kedepannya gimana? Kira-kira ada nggak action yang bakal diambil? Apakah dia akan nyari kamu kalau kamu udah nggak sama dia? Kalau aku lihat dia mau fixing, tapi dia mau fixing bagaimana? Kita lihat di video lanjutannya. Okay? Yang kamu bisa akses kalau kamu ikut member. Okay? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.